Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kita berjumpa kembali di channel Jumpa Hamzah. Setiap warga negara tentunya ingin memiliki cita-cita, memiliki pendidikan yang tinggi dengan gelar yang mereka idam-idamkan. Bisa saja sarjana, strata 2, bahkan sampai menempuh pendidikan doktoral. Dengan pendidikan yang memadai serta dengan gelar akademik yang cukup prestisius, banyak manusia berlomba-lomba untuk sekedar apply beasiswa atau riset atau bahkan banyak diantaranya kuliah dengan biaya mandiri bahkan sampai ke luar negeri sekalipun. Nah, di Indonesia eh, orang yang bergelar dengan sarjana atau strata 1, S2 dengan strata 2 bahkan jenjang doktoral itu masih terbilang sangat sedikit jika dibandingkan dengan negara tetangga, yaitu seperti Malaysia, Singapura, dan juga Vietnam, atau bahkan di Thailand. Kenapa bisa demikian? Karena memang di Indonesia ini orang yang berpendidikan tinggi, katakanlah sudah S2 ataupun S3, atau dalam hal ini kita bisa mengatakan orang lulusan dengan pasca sarjana atau postgraduate, itu ternyata sangat memikirkan bagaimana pendapatan atau gaji yang didapatkan ketika mereka sudah lulus. Katakanlah mereka sudah lulus dari postgraduate di kampus yang sudah ternama. Mereka akan berpikir apakah gajinya sepadan dengan biaya pendidikan yang sudah digelontorkan. Karena kuliah postgraduate itu tidak sedikit biayanya, bahkan sampai puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk sekedar gelar akademik. Nah, sedangkan kalau di negara-negara tetangga barangkali industri-industrinya berbeda, kemudian sistem penggajiannya juga berbeda. Nah, hal inilah yang melatar belakangi kenapa jumlah lulusan S2 dan S3 di Indonesia itu masih sangat sedikit. Ini akan kita coba kaji pada episode kali ini. Kenapa lulusan pasca sarjana di Indonesia masih minim? Apakah hanya karena uang? Alasannya, ayo kita cari bareng-bareng dan kita putar dulu intronya. Ketika Anda memutuskan untuk kuliah atau meneruskan ke jenjang perguruan tinggi, tentu banyak pertimbangan yang harus dilewati. Ada jurusannya apa, kampusnya di mana, akreditasinya apa, swasta ataukah negeri, apakah mengarah kepada sains atau sosial, dan seterusnya. Hal ini merupakan hal yang lumrah dan sangat wajar, karena orang untuk memilih kampus sangat berhati-hati. Walaupun kampusnya dalam tanda kutip adalah kampus pelarian, mereka juga berpikir dua kali. Kampus pelarian dalam tanda kutip ya, misalkan yang bersangkutan ingin kuliah di kampus ternama di negeri misalkan, kemudian tidak diterima, maka kampus alternatifnya akan ada opsi A, opsi B, dan seterusnya. Karena memang kampus ini adalah lembaga yang tentunya mencetak intelektual. Biar bagaimanapun kaum sarjana itu kan identik dengan intelektualitas, seperti itu. Nah, di Indonesia konon penerima bantuan LPDP yang saat ini tahun 2024 sedang dibuka, konon ada peningkatan yang cukup signifikan. Ya, karena Pak Presiden Joko Widodo itu ingin menggenjot warga negara Indonesia agar memiliki gelar dengan akademik yang tinggi atau postgraduate atau pasca sarjana. Kenapa? Karena biar masyarakat Indonesia itu memiliki masa depan dengan talenta yang bagus. Sehingga nanti di tahun 2045, tepatnya ketika Indonesia sudah 100 tahun merdeka, maka Indonesia memiliki potensi-potensi dan bibit-bibit unggul dengan sarjana ataupun dengan pasca sarjana yang digelarnya baik master ataupun doktoral, sehingga tidak berlebihan. Kenapa LPDP saat ini berlomba-lomba untuk membuka kuota sebanyak-banyaknya dan menambah kuota sebanyak-banyaknya kepada seluruh warga Indonesia yang mau melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan kemarin sempat desas-desus anggaran LPDP mau dipotong, anggaran LPDP mau dialihkan ke
penelitian ataupun ke sektor yang lain. Entah ini disetujui atau tidak, tetapi yang jelas angka orang Indonesia yang memiliki lulusan pasca sarjana masih sedikit. Nah, saya mengutip dari salah satu referensi dari Republik Rakyat Indonesia, Radio Republik Rakyat Indonesia di kanal websitenya, dijelaskan bahwa di tahun 2023 kemarin, data menurut RRI, ya Radio Republik Indonesia, ternyata rasio Indonesia itu ketika dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia dan Vietnam khususnya, maka rasio lulusan dengan pasca sarjana, bisa magister ataupun doktoral, di Indonesia hanya 0,45%. Sedangkan di Malaysia dan Vietnam rata-rata 2,43%. Ya memang ini hanya angka statistik. Ya, karena memang di Indonesia penduduknya sangat padat, sangat banyak, sedangkan di kedua negara tersebut, Malaysia dan Vietnam, tidak sebanyak di Indonesia. Nah, data-data statistik yang menarik lagi adalah menurut RRI, di tahun 2023 kemarin, penduduk Indonesia sebanyak 277,75 juta populasi yang ada di Indonesia. Jadi angka 277,75 juta itu sangat banyak jika dibandingkan dengan dua negara tetangga kita. Ya, ada Vietnam dan juga Malaysia. Dan ternyata ini juga masih berpotensi di tahun 2024 ataupun tahun-tahun berikutnya. Dan data-data tersebut dari data statistik di angka 277,75 juta itu ternyata 21,1% adalah lulusan SMA ataupun SMA sederajat. Bisa MA, SMK dan seterusnya. Kemudian 4,5% atau 12,4 juta adalah lulusan sarjana. Seperti itu. Dan ada 0,3% atau sebanyak 882.000 lulusan magister atau S2. Kemudian dilanjutkan dengan 0,02% atau sebanyak 336.000 lulusan doktor. Ini merupakan hal yang sangat sedikit ya jika dibandingkan dengan populasi penduduk Indonesia di tahun 2023 kemarin sebanyak 227,75 juta populasi di Indonesia. Hanya 0,02% atau sekitar 366,3 ribu masyarakat Indonesia yang memiliki gelar doktoral. Sedangkan sisanya adalah magister, sarjana dan juga SMA. Mengapa ini bisa terjadi? Menurut pengamat pendidikan dari Universitas Gadjah Mada, Pak Budi Santoso mengatakan bahwa di Indonesia itu tidak banyak sektor pendidikan, entah itu research ataupun sektor-sektor yang lain yang mengharuskan pelamarnya atau si pencari kerja atau job seeker-nya memiliki kemampuan atau memiliki ijazah S2. Yang dilihat di Indonesia itu bukan hanya itu, tetapi menitik beratkan kepada kinerja dan juga soft skill yang dimilikinya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, di Indonesia itu gaji S2 dan S3 itu masih setara dengan S1 kebanyakan. Walaupun lebih hanya sedikit, hanya beberapa persen. Ya barangkali di Indonesia itu sudah melekat bahwa S2 dan S3 ketika ingin bekerja mereka sudah mau menjadi peneliti ataupun dosen atau pendidik. Karena kebanyakan mindset orang Indonesia kalau sudah S2 dan S3 kalau nggak jadi dosen mau jadi apa lagi. Kalau tidak mau jadi peneliti mau apa lagi. Atau jadi caleg gitu. Jadi itulah sebabnya kenapa di Indonesia ini tidak banyak lulusan-lulusan pasca sarjana ataupun jenjang doktoral, bahkan di luar negeri sekalipun. Kemudian yang kedua adalah mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Ya walaupun semurah-murahnya program pasca sarjana, entah itu di kampus negeri ataupun swasta, itu puluhan juta. Ini adalah biaya yang tidak main-main. Ya bandingkan dengan negara-negara tetangga yang mungkin gelontoran dananya, gelontoran investasi kepada bidang pendidikannya lebih banyak. Di Indonesia kurang lebih 20% untuk anggaran pendidikan dari APBN. Ya kalau tidak berubah
di 20% seperti itu. Ya kalau di negara-negara lain ya mungkin bisa lebih banyak dari itu, dan juga negara lain populasinya tidak sebanyak di Indonesia, sehingga barangkali untuk mengcover jumlah penduduk yang membludak 277,75 juta populasi di Indonesia, ya pemerintah berpikir sangat bijak ya untuk menyikapi hal ini. Tetapi memang alasan-alasan yang seperti itu memang sangat teknis ya. Barangkali orang kalau misalkan tidak diterima beasiswa atau scholarship, mereka bisa mencari alternatif yang lain, seperti misalkan kuliah secara mandiri ataupun kuliah dengan mencari sponsor dan seterusnya. Tetapi memang di Indonesia itu kalau dilihat dari segi pendapatan, maka non PNS ya, S2 dan S3 dan juga S1 terkadang, mohon maaf nih, ketika mereka bekerja di sektor di bidang pendidikan atau penelitian, katakanlah S2 dan S3 bekerja sebagai dosen, sedangkan S1 bahkan lulusan SMA bekerja di sektor yang lain, katakanlah di perusahaan ataupun di pabrik, maka barangkali gap gajinya akan berbeda. Yang SMA atau yang S1 itu sudah cukup di Indonesia. Bahkan ketika kita ingin mendaftar PNS atau P3K, ada beberapa formasi yang cukup hanya lulusan SMA ataupun sederajat. Nah biasanya orang yang bekerja di pabrik atau perusahaan-perusahaan besar itu cukup S1, bahkan cukup SMA. Gajinya ya minimal UMR dan UMK daerah setempat. Sedangkan kalau mereka yang bekerja di sektor pendidikan dalam tanda kutip, mereka lulusan S2 dan S3, bahkan sudah lulusan luar negeri tapi ingin berkarir di Indonesia karena mereka tertarik menjadi dosen, sehingga mereka melamar ke salah satu perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi swasta ataupun negeri, ya gajinya tentunya akan lebih sedikit dan lebih rendah jika dibandingkan dengan mereka lulusan SMA ataupun strata 1 yang bekerja di pabrik ataupun perusahaan ternama. Kenapa? Karena gaji dosen yang non PNS itu disesuaikan dengan kemampuan kampus untuk menggaji. Kemudian disesuaikan dengan jabatan struktural, disesuaikan dengan jabatan fungsional. Ya di samping ada sertifikasi di situ dan juga ada hibah penelitian yang lain. Dalam hal ini saya bukan orang yang berkecimpung dalam pendidikan, tetapi memang banyak sekali berita-berita yang beredar di masyarakat bahwa gaji dosen di Indonesia yang non PNS sangat rendah. Tentu ini juga harus menjadi perhatian pemerintah bagaimana mengatur gaji dosen ke depannya, terkhusus dosen honorer alias dosen non PNS. Sehingga berangkat dari potret yang seperti ini, maka orang lulusan S2 dan S3 itu kan akan menjadi lebih eksklusif. Kenapa? Karena ketika mereka ingin bekerja di sektor yang lain, katakanlah non pendidikan, tidak menjadi dosen, ya mereka berpikir dua kali. Saya kuliah capek-capek S2 bahkan sampai doktor, kalau kerjaannya seperti ini, ya ngapain kuliah tinggi-tinggi, cukup S1 saja. Sehingga pikiran dan paradigma seperti itu tumbuh di masyarakat. Nah, apa yang harus dilakukan? What should we do? Nah, jadi begini, mari adakan di Indonesia itu semacam kebijakan atau peraturan yang mengatur terkait dengan lulusan pasca sarjana. Artinya ada pekerjaan-pekerjaan, ada beberapa opsi-opsi bagaimana memberlakukan lulusan pasca sarjana ini. Biar bagaimanapun mereka yang berjuang, yang sudah lulus dari pasca sarjana, entah itu master ataupun doktor, mereka adalah orang yang eksklusif. Ya, sehingga mari mungkin ya entah bagaimana formulasinya, tetapi barangkali pemerintah bisa mengakomodir dan bisa mengcover lulusan-lulusan para pasca sarjana ini. Entah bagaimana formulasinya, tetapi ya mereka sudah jelas-jelas mereka eksklusif. Ya entah walaupun mereka kuliah hanya ikut-ikutan ataupun kuliah hanya kuliah saja, yang jelas mereka memiliki tanggung jawab besar terhadap gelar akademik dan juga ijazahnya. Satu, yang kedua, mari orang Indonesia, melalui video ini saya mengajak jangan mengandalkan ijazah, jangan mengandalkan gelar akademik. Mari kita lebih terfokus kepada bagaimana membuat lapangan pekerjaan, membentuk pola pikir yang bagus dengan
memperbagus lagi soft skill yang kita miliki, dengan memperbagus lagi skill-skill yang lain, sehingga kita bisa mengoptimalkan kinerja, tidak lagi menunggu pekerjaan, tapi kita menciptakan peluang pekerjaan yang baru, seperti itu. Kalau kita melihat perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, kemudian Meta di Facebook, kemudian ada Apple dan seterusnya, banyak dari mereka yang tidak mensyaratkan ijazah. Yang penting mereka punya soft skill, mereka bisa kerja dan seterusnya. Kalau di Australia gitu ya, kan ada working holiday visa. Kalau nggak salah ada program working holiday visa seperti itu. Kemudian di sana di Australia ada negara-negara maju. Kalau misalkan nggak ada skill ya nggak usah berangkat. Karena di negara maju itu yang terpenting adalah skill. Sedangkan ijazah dan gelar akademik itu mengikuti. Percuma kalau kita bergelar doktor atau PhD, tapi kita nggak punya skill. Skillnya kita hanya sebatas meneliti, begitu. Sebetulnya meneliti itu bukan skill ya. Meneliti itu lebih kepada kemampuan akademik. Meneliti itu ya memang ujung-ujungnya adalah skill. Tapi memang skill itu merupakan hal yang barangkali lebih kepada talenta. Apa talent kita? Apa kebiasaan kita untuk mengolah sesuatu yang baik, yang baru menjadi sesuatu yang lebih unik lagi. Itu barangkali skill ya. Kalau saya salah silakan dikomentari di kolom komentar. Sehingga kalau misalkan meneliti, ya itu merupakan sebuah kewajiban bagi seorang dosen atau orang lulusan pasca sarjana. Ya memang skill itu tidak bisa dilihat dari cara dia menyampaikan materi, caranya mengajar. Ya skill itu banyak indikatornya, banyak sekali. Tetapi yang jelas mari kita tingkatkan skill lagi sehingga orang yang lulusan S2 dan S3 tidak lagi terbebani terkait dengan lulusannya, terkait dengan alma maternya dan ijazah formalnya. Ya mereka harus memiliki effort tersendiri dan juga tidak bergantung kepada pekerjaan, walaupun pekerjaan tersebut pekerjaan yang tidak formal. Karena orang yang berdasi sekalipun dengan orang yang tidak berdasi sekalipun, kalau kita melihat secara hitung-hitungan pendapatan, ya barangkali yang berdasi akan kalah dengan yang tidak berdasi. Begitu juga sebaliknya. Ya ini hanya analogi sederhana saja. Sedangkan kalau di luar negeri, orang-orang paradigmanya sudah maju, kemudian mereka juga menciptakan lapangan kerja baru dan seterusnya. Ya tentu akan berbeda atmosfernya dengan yang ada di Indonesia. Yang mana Indonesia itu kalau misalkan sudah S2 dan S3, ya mereka akan berpikir dua kali untuk sekedar apply kepada pekerjaan di lain sektor pendidikan. Dalam hal ini adalah dosen ataupun peneliti. Barangkali hanya itu yang bisa saya sharing. Mudah-mudahan pendidikan di Indonesia semakin baik dan lulusan-lulusan S2, S3 di Indonesia menjadi lebih berkualitas. Mudah-mudahan Anda yang sedang apply beasiswa dapat diterima, yang mengajukan sponsorship untuk melanjutkan pendidikan cepat diterima, dan bisa berkontribusi secara nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kalau ada keterangan ataupun ada kalimat yang kurang pantas, saya mohon maaf. Kalau misalkan ada keterangan yang kurang lengkap, silakan ditambahkan dan kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.